belajar mengenai sumber daya alam. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu dan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, bagus sekali teman-teman. Setelah itu, silakan teman-teman untuk menyiapkan buku paket pulpena dan juga alat tulisnya ya. Kemudian simak video berikut ini. Karena di dalam video nanti akan ada materi penjelasan mengenai sumber daya alam dan soalnya akan teman-teman kerjakan pada hari Kamis. Jadi disimak bersama-sama ya teman-teman. Berikut videonya. Ya teman-teman, ini adalah video penjelasannya mengenai sumber daya alam tema 6, muatan pembelajaran ilmu pengetahuan sosial. Di sini, Bu Sally akan menjelaskan mengenai sumber daya alam yang ada di Indonesia. Itu sebagai negara agraris, wilayah Indonesia dapat ditumbuhi berbagai tanaman pertanian dan perkebunan. Tanaman tersebut dapat tumbuh dengan subur bila dirawat dengan baik dan ditanam di lingkungan yang sesuai. Ayo perhatikan lingkungan yang sesuai untuk tanaman berikut ini. Yang pertama yaitu ada dataran tinggi. Dataran tinggi ini memiliki ciri-ciri teman-teman. Nah, yang pertama, ketinggian lebih dari 400 meter di atas permukaan laut. Udaranya dingin dan tanahnya subur. Jenis tanaman yang cocok di dataran tinggi ada brokoli, wortel, kol, kentang, dan apel. Kemudian yang kedua, ada dataran rendah. Nah, dataran rendah ini juga mempunyai ciri-ciri, di antaranya ketinggiannya antara 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Kemudian udaranya panas. Jenis tanamannya itu berupa mangga, kedelai, padi, jagung, dan kayu jati. Nah, teman-teman pasti sering menjumpai tanaman-tanaman seperti ini di sekitar lingkungan teman-teman kan? Yap, benar sekali. Karena lingkungan kita, tempat tinggal kita pada umumnya kita berada di dataran rendah. Selanjutnya yang ketiga adalah daerah pantai. Nah, di daerah pantai itu ciri-cirinya ketinggiannya mencapai 0 meter di atas permukaan laut. Udaranya panas dan tanahnya kurang subur. Karena apa teman-teman? Karena tanah yang di daerah pantai itu berupa pasir. Jenis tanamannya ada pohon kelapa, tanaman bakau, pandan pantai, sukun, cemara laut. Selanjutnya yaitu daerah pegunungan. Nah, ciri-cirinya di daerah pegunungan ini memiliki ketinggian lebih dari 500 meter di atas permukaan laut. Udaranya dingin dan tanahnya subur. Lalu, jenis tanaman yang cocok di daerah pegunungan itu apa ya? Ya, yang pertama ada teh, karet, kentang, pohon kina, dan wortel. Nah, di sini Bu Sally akan menjelaskan mengenai potensi sumber daya alam, mata pencaharian masyarakat yang sesuai dengan lingkungannya. Yang pertama, di lingkungan pegunungan. Nah, di lingkungan pegunungan ini teman-teman, potensinya sumber daya alamnya itu ada teh, karet, kentang, dan wortel. Nah, ini adalah contoh dari tanamannya. Kemudian mata pencahariannya ada mereka sebagai petani, terus kemudian ada perkebunan, ada petani sayur, peternak, dan pedagang. Kemudian lingkungan di dataran tinggi itu potensi sumber daya alamnya biasanya ada brokoli, wortel, apel, dan kentang. Kemudian mata pencahariannya biasanya masyarakat di daerah dataran tinggi sebagai petani, perkebunan, petani sayur, peternak, dan pedagang. Ya, hampir sama ya teman-teman antara dataran tinggi dan juga pegunungan.
Kemudian yang selanjutnya di lingkungan dataran rendah. Nah, di lingkungan kita teman-teman, potensi sumber daya alam yang banyak ditemui di dataran rendah itu ada padi, jagung, mangga, kayu jati, kedelai, rambutan, durian, banyak sekali. Kemudian mata pencarian masyarakatnya ada petani, peternak, pedagang, karyawan, buruh, jadi guru, dokter, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya di lingkungan pantai. Nah, di situ Bu Seli juga sudah berikan berupa gambar-gambar yang berada di lingkungan pantai. Di situ potensi sumber daya alamnya ada ikan, kerang, rumput laut, garam, terumbu karang, kelapa, dan tanaman bakau. Ini yang teman-teman, jika teman-teman belum mengenal tanaman bakau, ini adalah contoh dari tanaman bakau. Nah, mata pencaharian di masyarakat pantai biasanya apa teman-teman? Biasanya itu menjadi nelayan, pedagang ikan, petani garam, petani kelapa, pengrajin. Selanjutnya yaitu ada sungai. Nah, di sungai itu potensi sumber daya alamnya yang ada itu apa ya? Biasanya di sungai itu banyak pasir, batu kerikil. Nah, pasir dan batu kerikil itu bisa dibuat sebagai bahan pembuatan material dan semen. Kemudian ada ikan, tanaman kangkung, biasanya juga tumbuh di daerah sungai. Nah, mata pencarian masyarakat itu biasanya kalau misalkan di dekat sungai itu banyak yang menjadi pencari batu dan pasir atau juga sebagai petani juga. Nah, di danau itu potensi sumber daya alamnya ini ada tanaman bunga. Nah, tanaman bunganya tanaman bunga apa teman-teman ini? Ini adalah tanaman bunga teratai. Kemudian juga ada beberapa danau yang sekelilingnya bisa ditanami tanaman buah seperti manggis, matoa, mangga, ikan, mangga. Nah, kalau ikan nanti kita berada di dalam danaunya ya teman-teman. Kalau di sekelilingnya danaunya bisa ditanami berupa itu. Kemudian mata pencarian masyarakat di sana biasanya juga bisa dibuat sebagai tempat wisata. Kemudian bisa juga dibuat sebagai budidaya ikan, bisa juga di mata pencariannya sebagai petani. Nah, di sini teman-teman, potensi sumber daya alam memiliki hubungan dengan lingkungannya. Jadi, tergantung dengan kondisi lingkungannya, yang mana akan menghasilkan sumber daya alam yang berbeda-beda sesuai dengan lingkungannya masing-masing ya teman-teman. Kemudian, mata pencarian atau pekerjaan masyarakat juga sesuai dengan lingkungannya atau bentang alamnya. Dengan demikian, lingkungan mempengaruhi sumber daya alam yang dihasilkan dan mata pencarian masyarakatnya. Nah, kemudian teman-teman, sumber daya alam itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama, sumber daya alam dapat diperbarui, dan yang kedua, sumber daya alam tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam dapat diperbarui itu mereka tidak akan habis walaupun digunakan secara terus-menerus. Contohnya ada apa saja teman-teman? Contohnya ada air, tanah, udara, hewan, tumbuhan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Nah, kita setiap hari itu membutuhkan air, kita setiap hari juga membutuhkan udara. Nah, makanan-makanan yang kita makan itu kan berasal dari tumbuhan, juga pokok kita kadang juga berasal dari hewan. Kemudian sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui itu apa ya? Nah, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui itu sumber daya yang dapat habis jika digunakan secara terus-menerus. Contohnya seperti apa teman-teman? Seperti minyak bumi, emas, perak, tembaga, belerang, dan timah. Dimanfaatkan untuk penambangan, dilakukan di daerah perbukitan, sungai, lepas pantai. Nah, tujuannya yaitu untuk memenuhi beragam kebutuhan masyarakat. Jadi, sumber daya alam tidak dapat diperbarui ini juga penting bagi kehidupan masyarakat. Tapi ya teman-teman, perlu diingat, kita harus bisa lebih hemat menggunakan
sumber daya alam yang tidak diperbarui. Contohnya apa tadi? Kayak menggunakan bahan bakar. Nah, seperti itu kita lebih hemat. Kemudian, sumber daya alam dapat dimanfaatkan untuk kehidupan manusia, itu seperti angin. Nah, angin ini dapat dimanfaatkan untuk membangkitkan listrik. Selanjutnya ada jagung. Jagung ini sebagai sumber bahan makanan. Dan kemudian ada sungai. Sungai ini sebagai budidaya ikan dan udang. Kemudian ada tanah liat. Tanah liat ini juga dibuat sebagai bahan kerajinan membuat gerabah. Nah, di sini kita masuk ke dalam sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui serta pemanfaatannya ya teman-teman. Di sini ada 10 macam sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui dan sekaligus pemanfaatannya. Yang pertama ada minyak bumi. Minyak bumi ini pemanfaatannya untuk apa saja teman-teman? Ini untuk bahan bakar. Nah, ada aftur untuk bahan bakar pesawat terbang, ada bensin untuk bahan bakar kendaraan bermotor kita, terus ada parafin untuk membuat lilin, ada juga minyak tanah. Kemudian yang kedua ada batu bara. Nah, batu bara ini pemanfaatannya digunakan sebagai bahan bakar industri dan rumah tangga atau bahan bakar lokomotif. Yang ketiga ada biji besi. Nah, biji besi ini dimanfaatkan untuk bahan pembuatan peralatan rumah tangga seperti sendok, garpu, kayak gitu teman-teman. Kemudian yang keempat ada marmer. Marmer ini digunakan sebagai bahan bangunan rumah atau gedung. Nah, bahan bangunannya biasanya untuk lantai dan dinding. Kemudian yang kelima ada belerang. Belerang ini sebagai campuran bahan pewarna dan bahan baku pembuat korek api dan bahan dasar obat-obatan. Yang keenam ada nikel. Nikel ini bahan pelapis besi agar tidak mudah berkarat. Yang ketujuh ada bauksit, bahan dasar pembuatan aluminium. Nah, aluminium ini contohnya apa teman-teman? Nah, ini panci. Itu bukan panik ya teman-teman, tapi panci dan wajan. Biasanya di dapur teman-teman banyak sekali ditemui panci dan wajan. Kemudian yang kedelapan ada emas dan perak. Nah, emas dan perak bahan baku pembuatan perhiasan seperti cincin, anting, dan gelang. Yang kesembilan ada gas alam. Gas alam ini biasanya sebagai bahan bakar alternatif yaitu untuk kompor gas. Kemudian yang terakhir ada grafit yaitu pembuat pensil dan isi baterai. Nah, teman-teman, itu tadi penjelasan dari Bu Sally. Nah, itu tadi penjelasannya teman-teman mengenai materi sumber daya alam. Jadi setelah ini nanti silahkan besok teman-teman bisa mengerjakan soal yang sudah ditulis di lembar tugas teman-teman. Sekian dari Bu Sally, semoga materinya bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi